Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 231000330212. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil kunjungan lapangan kebun teh Danau Kembar Solo dengan mata kuliah pengawasan mutu agroindustri yang diasuh oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Budaraga MSI. Pada bagian pendahuluan, teh merupakan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan berperan sebagai sumber devisa negara dan penyedia lapangan kerja. Kualitas teh tidak hanya ditemukan pada tahap akhir, melainkan harus diawasi dengan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk. Pengawasan mutu diperlukan agar produk aman dikonsumsi, yang bermutu dan mampu bersaing di pasar luas, dan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan teh, mengidentifikasi sistem pengawasan mutu yang diterapkan, serta dapat memahami standar mutu dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Gambaran umum untuk lokasi. Kebun teh Danau Kembar yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dikelola oleh PT PN 4 Regional 4 dan memproduksi teh hitam. Luas perkebunan mencapai 569,18 hektar dengan rata-rata produksi sekitar 35 ton pucuk teh basah pada setiap harinya. Lokasi ini memiliki kondisi lingkungan yang sangat ideal dan berada pada ketinggian pada 1.200 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut, yang bersuhu sejuk dan stabil antara 15 sampai 16 derajat Celcius dan curah hujan 2.500 sampai dengan 3.500 mm per tahun, serta tanah bersifat asam dengan pH 4,5 sampai 5,5 yang gembur dan subur. Proses produksi teh. Proses pembuatan teh dimulai dengan pemetikan daun secara selektif. Hanya diambil 2 daun muda beserta 1 kuncup, yang dilakukan pada setiap pagi hari untuk menjaga kesegaran. Selanjutnya dilakukan pelayuan selama 12 sampai dengan 18 jam guna untuk menurunkan kadar air dari 75 sampai 80% hingga menjadi 60 sampai 65%. Kemudian penggulungan selama 30 sampai 45 menit untuk merusak dinding sel daun agar cairan dan enzim yang ada di dalamnya keluar, dan dilanjutkan fermentasi, yaitu reaksi oksidasi yang membentuk warna, rasa, dan aroma khas teh. Setelah itu pengeringan untuk menghentikan proses fermentasi dan menurunkan kadar air menjadi 3-5%. Dan pada terakhir dilakukan sortasi berdasarkan mutu dan pengemasan dengan bahan yang kedap udara agar kualitas tetap terjaga. Sistem pengawasan mutu. Sistem pengawasan mutu diterapkan secara menyeluruh di setiap tahap. Yang pertama, pengawasan bahan baku dengan memilih daun yang muda, segar, bebas dari hama, penyakit, dan kotoran. Yang kedua, pengawasan proses, di mana suhu, waktu, dan kelembapan selalu diatur sesuai standar, serta kebersihan alat dan ruangan dijaga dengan ketat. Yang ketiga, pengawasan produk akhir dengan memeriksa warna, aroma, kebersihan, dan kadar air agar sesuai standar yang diterapkan. Keempat, pengawasan pengemasan dan penyimpanan menggunakan kemasan kedap cahaya dan udara, serta disimpan di ruangan yang sejuk dan kering. Faktor yang mempengaruhi mutu. Kualitas teh dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, kondisi lingkungan seperti ketinggian tempat, suhu, curah hujan, dan kesesuaian jenis tanah. Yang kedua, kualitas bahan baku meliputi usia daun, tingkat kesegaran, dan cara pemetikan. Yang ketiga,
ketepatan proses pengolahan, terutama pada pengaturan waktu, suhu, dan kelembapan di setiap tahap. Keempat, sanitasi dan higienis, yaitu kebersihan alat, ruangan, dan perilaku pekerja. Kelima, cara penyimpanan yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan, dan jenis kemasan yang digunakan. Dari hasil kunjungan yang dapat disimpulkan, pertama, kebun teh Danau Kembar memiliki kondisi lingkungan yang sangat mendukung untuk menghasilkan teh yang berkualitas tinggi. Dua, proses produksi dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan standar operasional yang jelas. Tiga, pengawasan mutu diterapkan secara berkelanjutan mulai dari bahan baku hingga produk akhir untuk menjaga kualitasnya. Sampai di sini dulu penjelasan presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're